Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, senang sekali bisa sharing, berbagi dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang boleh hadir di sini. Izinkan saya untuk share screen agar kita bisa mulai berdiskusi bersama ya mengenai topik ini. Mbak Arni, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, kita mulai ya. Jadi topik yang akan kita bahas bersama pada kesempatan malam hari ini, judulnya yang saya ambil adalah dampak gadget terhadap perkembangan anak dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Tadi sudah diperkenalkan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini sudah mulai beralih ya dari pandemi menuju endemi. Kayaknya seneng ya gitu karena kita secara kesehatan kok kayaknya aku sudah lebih nyaman, lebih enak, lebih sehat, nggak terlalu takut lagi dengan bahaya. Meskipun begitu, tetap harus hati-hati tentunya ya. Protokol kesehatan dan menjaga kesehatan yang baik itu harus dilakukan. Tetapi apakah kesehatan jiwa juga sama baiknya ya dengan kesehatan fisik yang sudah meningkat ini? Terutama bagaimana kondisi mental anak dan remaja nih di zaman yang sekarang ini? Sepertinya kalau yang saya dari pengalaman praktek sehari-hari dan dari beberapa riset yang dilakukan, sepertinya anak dan remaja kita tidak sedang baik-baik saja ya kondisinya. Ini adalah beberapa riset yang ingin menunjukkan gitu ya dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa kita. Ternyata COVID-19 itu memicu ya munculnya angka kejadian kecemasan, depresi, dan berbagai gangguan jiwa lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, banyak juga nih ibu-ibu yang sedang mengandung itu ternyata mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Tentunya ini akan berdampak ya pada janin yang dikandungnya. Sehingga pandemi ini justru menjadi suatu alarm ya bagi kita, suatu wake up call bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, terutama pada anak dan remaja tentunya. Ketika kita berbicara tentang anak dan remaja, tentunya kita tahu ada beberapa teori perkembangan dari anak yang perlu kita pahami sebagai orang tua, sehingga kemudian kita bisa membuat tumbuh kembang anak kita ini bisa berjalan dengan optimal tentunya. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan nama Sigmund Freud ya, seorang ahli psikiater pada zaman dulu, mengatakan bahwa adanya pengalaman traumatis di masa kecil itu akan tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan itu juga bisa mempengaruhi perilaku seorang anak itu di masa berikutnya. Kemudian ada lagi Erik Erikson, ini ahli perkembangan psikososial, yang mengatakan bahwa ada 8 tahapan perkembangan dari seorang anak yang bisa berkembang nih ke arah yang positif atau bisa berkembang ke arah yang negatif. Dan ini sangat tergantung bagaimana interaksi sosial anak ini dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Konflik, masalah, dan berbagai interaksi tersebut akan membuat anak ini bisa berkembang ke arah yang positifkah atau ke arah yang negatif. Kemudian Watson, Pavlov, dan Skinner. Ini adalah suatu ahli-ahli perilaku ya, yang mengatakan bahwa pola perilaku yang terbentuk di masa sekarang ternyata itu merupakan hasil dari bagaimana anak ini mendapatkan reward, apresiasi, punishment, stimulus, reinforcement yang mereka dapatkan di masa kecilnya. Artinya, apa yang mereka dapat di masa-masa kecil sampai dengan remaja dan dewasa, itu akan mempengaruhi perilaku mereka di masa sekarang ini. Dan Bowlby ya, ini juga merupakan ahli attachment yang mengatakan bahwa pola kelekatan relasi seseorang anak dengan figur yang bermakna di masa-masa sebelumnya itu akan mempengaruhi pola relasi sepanjang kehidupan mereka. Nah, pertanyaan kita nih, anak-anak kita ini relasinya lebih banyak dengan gadgetnya atau lebih banyak dengan kita sebagai orang tuanya? Adakah anak-anak ini tidak mendapatkan yang mereka butuhkan? Tapi justru mereka dapatkan itu dari gadgetnya, bukan dari kita sebagai orang tuanya. Kita akan pelajari bersama-sama mengenai hal ini.
Lembaga Kesehatan Dunia WHO bulan Juni kemarin melaporkan gitu ya, bagaimana kondisi kesehatan jiwa di seluruh dunia, termasuk bagaimana kondisi kesehatan anak dan remaja di masa yang sekarang ini. Nah, ini laporan yang terbaru nih gitu ya. Dan ternyata yang kita dapatkan, ternyata cukup agak mendapatkan perhatian juga ya, bahwa gangguan jiwa pada anak dan remaja ini cukup banyak nih kalau kita lihat gitu ya, mulai dari di bawah 5 tahun, 5 sampai 9 sampai umur 19 tahun, ini angka kejadian misalnya ada depresi gitu ya, gangguan kecemasan, gangguan pola makan, autisme, anak yang hiperaktif, ini sudah mulai terjadi peningkatan-peningkatan gitu ya, dan ini juga tentunya menjadi perhatian kita bersama, termasuk perhatian kita nih sebagai orang tua gitu ya, bagaimana kita bisa menerapkan pola asuh yang terbaik yang dibutuhkan memang oleh anak-anak kita tentunya. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu membuat suatu survei ya, swaperiksa masalah psikologis secara online. Dan selama 2 tahun pandemi terakhir ini, ternyata cukup banyak nih yang mengisi swaperiksa masalah psikologis ini, dan yang cukup banyak adalah anak-anak dan juga remaja serta dewasa muda ya. Mereka merasa membutuhkan, saya nih baik-baik aja nggak ya secara mental? Dan apa hasilnya? Kita dapatkan ternyata 75% itu masyarakat Indonesia yang mengisi swaperiksa tersebut itu mengalami masalah psikologis gitu ya. Jadi artinya ada 3 dari 4 orang nih yang mengalami masalah psikologis. Apa saja masalah psikologis yang cukup banyak? Yang pertama adalah gangguan kecemasan atau yang kita kenal dengan ansietas. Nah, ini juga angkanya di atas 70% ya. Kemudian angka depresi. Kalau tanggal 10 kemarin, Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan ternyata angka kejadian bunuh diri itu banyak dilatar belakangi karena adanya depresi, termasuk pada anak dan remaja. Dan yang kita lihat di sini, mereka yang mengalami depresi bahkan sudah mulai punya pikiran ingin melukai diri sendiri, tidak ada lagi harapan, dan rasanya kok pengen mati aja gitu ya. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Trauma psikologis, ya, anak dan remaja dan juga kita semua mungkin terdampak sangat hebat ya dengan kondisi-kondisi setelah pandemi ini. Ada dari kita yang mengalami kehilangan, mungkin kita juga berjarak dengan orang-orang yang kita kasihi, nggak bisa ketemu dengan keluarga gitu. Kemudian belum lagi adanya masalah di sekolah, di pendidikan, di pekerjaan, penurunan penghasilan. Wah, banyak sekali hal-hal yang tentunya memberikan suatu dampak trauma psikologis yang memicu munculnya berbagai masalah kesehatan jiwa. Ya, masalah bunuh diri ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya, karena kita melihat nih bahwa mereka ternyata sudah memiliki planning ya, rencana, bukan cuma ide, bahkan juga sudah ada perilaku yang ingin dilakukan. Nah, bisa jadi ini adalah memang merupakan potret ya, kondisi psikologis masyarakat Indonesia, mungkin diri kita sendiri yang mengalami hal ini, mungkin anak-anak kita, keluarga kita, atau orang-orang yang terdekat kita. Sehingga topik yang akan kita bahas pada malam hari ini sangat relevan dengan kondisi faktual yang memang terjadi ada di sekitar kita. Kita belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, akhir-akhir ini saya banyak mendapatkan pasien-pasien gitu ya, anak dan remaja itu yang melakukan self harm, melukai dirinya sendiri. Wah, kenapa ya kok mereka sampai melakukan hal ini? Ternyata ini juga terjadi ya di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Self harm ini kalau menurut penelitian dikatakan 10% anak muda di zaman sekarang ini melakukannya gitu ya. Jadi ada seorang pasien datang ke tempat praktek ditemani oleh ayah dan bundanya gitu ya. Waktu saya lihat anak ini tidak begitu nyaman ketika ada orang tuanya, saya minta orang tuanya untuk keluar dulu gitu ya. Setelah itu, kemudian setelah kita berdua saja, dia menggulung tangannya dan dia tunjukin, "Dok, saya baru cutting, Dok," katanya gitu ya. "Kenapa kamu melakukan itu?" "Saya ingin memindahkan, Dok, nyeri secara psikologis saya ke nyeri secara fisik yang lebih kerasa, lebih kelihatan."
Ternyata dia nggak mendapat ketenangan, kenyamanan, manajemen stres yang sangat kurang gitu ya. Dan dia banyak baca di internet apa katanya kalau melakukan cutting lebih nyaman ya, lebih enak. Nah, coba kita lihat nanti seperti apa yang sebenarnya gitu ya. Ya, self harm ini diawali tentunya dengan adanya depresi dan bisa berujung kepada munculnya suicide ya atau perilaku pikiran bunuh diri. Nah, kenapa kok seorang anak dan remaja itu sampai melakukan hal tersebut begitu ya? Yang pertama, memang terjadi yang kita sebut emotional suffering. Mereka mengalami stres, mengalami masalah mental emosional, ada depresi, ada kecemasan mungkin, dan mereka nggak punya jalan keluar. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika itu semakin lama semakin bertumpuk, muncullah yang kita sebut emotional overload, makin terakumulasi, makin terasa berat, dan ini memicu suatu kepanikan. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk mengatasi hal ini. Dan yang mereka kemudian kerjakan adalah tindakan menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Melukai dirinya sendiri, percobaan bunuh diri, dan banyak juga yang menggunakan gadget untuk exit, untuk keluar dari emotional overload yang mereka hadapi itu gitu ya. Adiksi game, judi online, pornografi, ini kemudian menjadi masalah-masalah baru yang kemudian muncul. Memang ketika melakukan hal tersebut, bermain game berulang-ulang, judi, pornografi gitu ya, ada suatu yang kita sebut temporary relief. Ada ketenangan, ada kenyamanan sesaat gitu ya. Seolah-olah lepas dari masalah tersebut. Karena memang ketika kita melakukan hal tersebut, itu ada suatu hormon di otak atau kita sebut neurotransmitter yang namanya dopamin, itu keluar. Dan itu memberikan efek sesaat yang terasa tenang gitu ya. Tetapi yang kemudian muncul, rasa malu, bersalah, berdosa, kecewa, dimarahin lagi sama orang tuanya. Wah, ini makin memperberat sehingga menjadi suatu lingkaran setan yang tentu saja ini menjadi suatu perhatian ya bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru ataupun bagi kami nih sebagai profesional di bidang kesehatan jiwa tentunya. Jadi ketika ada seorang anak yang melakukan self harm gitu ya, itu adalah crying for help. Dia sedang menangis minta tolong. Kemana pertolongan, bantuan yang harusnya aku dapetin waktu aku mendapatkan suatu kondisi gangguan mental emosional yang harusnya ada pertolongan buatku. Sehingga dia malah lari. Salah satunya nih ke gadget gitu ya. Dan itulah yang akan kita bahas nih lebih detail nanti ke depan. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini jelas ya bahwa gadget itu merupakan kebutuhan ya. Banyak sekali nih manfaat dari gadget ini gitu ya. Sebagai media komunikasi, sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Sekarang ini suara yang paling sering kita dengar ya di halaman rumah kita apa? Paket gitu ya. Karena gampang sekali ya memesan makanan, barang-barang gitu ya. Nah, bahkan kalau menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia tuh katanya cuma 5 gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini perlu ditambah nih ya, yaitu wifi, baterai gitu ya. Sekarang kalau datang ke restoran gitu ya, yang ditanya bukan menu makanannya apa gitu ya, password wifi-nya apa mas gitu ya. Jadi ini merupakan suatu kebutuhan yang memang nggak bisa kita pungkiri ya, nggak mungkin juga kita hindari tentunya. Tapi menurut Plato, filsuf masa lalu, dikatakan bahwa segala yang berlebihan itu akan dapat menimbulkan efek yang sebaliknya, yang tidak baik bagi kehidupan setiap orang tentunya. Dan sejalan dengan ini, Lembaga Kesehatan Dunia WHO mengatakan nih, selama pandemi ataupun setelah pandemi harus hati-hati ya penggunaan gadget yang berlebihan. Udah dikasih peringatan tuh, wanti-wanti rambu-rambunya. Kenapa begitu? Yang pertama, ternyata penggunaan gadget berlebihan ini dapat membuat aktivitas fisik jadi berkurang ya. Sekarang ini kita dikenal sebagai generasi rebahan ya, sedentary lifestyle. Lebih banyak duduk, berbaring, tiduran gitu ya. Dan itu membuat aktivitas fisik kurang dan tentunya nggak bagus bagi kesehatan fisik dan juga mental kita.
Jam tidur yang berubah gitu ya. Anak-anak sekarang kalau main gadget mabar sampai pagi gitu ya. Ada juga yang nonton drakor, main medsos, nonton YouTube, Reel, TikTok dan yang lainnya. Wah, itu bisa mengganggu jam tidur. Jam biologis menjadi terganggu dan tentunya berdampak juga ya bagi kemudian kesehatan kita gitu ya. Kemudian munculnya berbagai nyeri nih, sakit kepala, sakit leher, mata gitu ya. Belum lagi nutrisi yang kurang atau kurang sehat karena kalau udah sibuk dengan gadget kayaknya nggak sempet tuh mikirin nutrisi yang sehat buat tubuh kita gitu ya. Dan dampak berikutnya dari penggunaan gadget yang berlebihan adalah kontennya nih, konten yang ditonton gitu ya. Kalau konten yang ditonton oleh anak dan remaja ini banyak hal yang mengenai kekerasan, pornografi, belum lagi resiko-resiko terjadinya cyberbullying. Ketika mereka bermain games online gitu ya, mereka bisa komunikasi tuh dengan teman-temannya yang sedang online juga. Dan saya sering kali mendapatkan banyak kata-kata yang kasar, makian, cacian, bahkan yang nggak harus diucapkan ya, itu mereka dengar gitu. Nah, konten-konten yang seperti itu tentunya bisa berdampak ya terhadap kondisi mental, psikologis dari si anak ini. Dan dampak yang terakhir adalah kecanduan game online ini, ada juga judi online, media sosial, dan berbagai kejahatan-kejahatan cyber gitu ya. Beberapa anak pernah melaporkan kepada saya, mereka kenal nih dengan seseorang di media sosial gitu ya. Mereka sebenarnya nggak tahu, tapi kenalan begitu aja. Karena kalau di dunia nyata, menurut mereka sulit untuk mencari teman. Ternyata orang ini orang jahat gitu ya. Kemudian mereka video call gitu ya, sampailah si anak perempuan ini gitu ya diminta untuk membuka bajunya dan divideoin dan kemudian diperas gitu ya, disuruh mengirim sejumlah uang, kalau enggak diancam nih videonya bakal disebarin. Wah, kejahatan-kejahatan cyber seperti ini tentunya perlu kita waspadai dan ini merupakan suatu dampak juga ya adanya suatu kondisi nih di mana gadget ini digunakan terlalu berlebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita kenalin ya, seperti apa sih kok tandanya nih penggunaan gadget ini sudah terlalu berlebihan. Yang pertama, kalau pada seseorang itu terjadi perubahan mood gitu ya. Jadi gampang marah, jadi sensitif, baper ya, bawa perasaan gitu. Sering sedih, juga ada kecemasan yang berlebihan, moodnya mulai terganggu. Itu juga tanda-tandanya tuh. Kemudian fungsi dasar kehidupannya juga bisa terganggu. Makan, tidur, aktivitas fisik, mandi, kebersihan diri, nah itu menjadi terganggu. Dan yang tidak kalah penting adalah performance-nya. Dalam keseharian, ada banyak anak yang penggunaan gadget berlebihan membuat dia jadi nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah, terlambat mengumpulkan tugas, procrastination ya, menunda-nunda pekerjaan, di kantor pun demikian, sehingga dapat teguran, bahkan tidak jarang yang harus kemudian keluar gitu ya dari sekolah dan tidak melanjutkan lagi sekolah ataupun kuliahnya. Relasi dengan orang lain juga bisa menjadi terganggu. Banyak di kamar, nggak mau kumpul, bertemu, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini tanda-tanda dari penggunaan gadget yang sudah berlebihan tentunya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya bahwa bahaya dari penggunaan gadget ini bisa berdampak nih kepada kesehatan fisik kita dan juga bagi kesehatan jiwa kita tentunya. Nah, yang tidak kalah penting pada kesehatan fisik adalah bahwa gadget ini dia bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ada suatu sindrom ya yang kita sebut computer vision syndrome nih. Nah, ini adalah berbagai kumpulan gejala yang disebabkan karena kita terpapar dengan cahaya atau ada blue light yang dari monitor gadget kita ataupun anak-anak kita yang bisa mempengaruhi pada mata dan juga kemudian kepala kita sampai juga ke saraf-saraf otaknya tentunya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kita coba lihat sebuah video berikut ini ya untuk lebih bisa menggambarkan dampak dari kecanduan gadget.
Sekarang kalau makan gitu ya, bukan berdoa dulu tapi foto-foto terus upload ke medsos dulu ya jadinya. Ya, nggak seperti kehidupan yang nyata ya, yang diposting itu kadang-kadang. Harus hati-hati juga ya ngelihat layar monitor itu pada malam hari, karena itu akan membuat melatonin menjadi terganggu, padahal melatonin dibutuhkan untuk kualitas tidur yang baik. Ya, jadi kita perlu menggunakan gadget kita dengan smart gitu ya. Ternyata ada aturannya ya bagaimana melihat gadget itu. Nah, ini ada namanya rule of 20. Jadi setiap 20 menit nih gitu kita sebaiknya istirahat melihat layar monitor kita selama 20 detik dan coba melihat objek yang jauh. Itu kurang lebih 20 kaki atau kurang lebih 6 meter. Nah, ini ya hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita gitu ya, sehingga mata kita nggak terlalu kelelahan tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang juga tadi dibahas yang menjadi penting adalah kecanduan ya terhadap internet dan gadget. Ini ada seorang teman saya, Dr. Christiana Siste, dia bikin suatu penelitian ya di daerah Jakarta dan menemukan ternyata 31,4% itu remaja itu sudah mengalami kecanduan terhadap internet. Kalau remaja putri katanya kecanduannya media sosial gitu ya. Kalau remaja putra itu kecanduannya games online gitu ya. Nah, 7 dari 10 remaja putri ini memang mengalami kecanduan media sosial. Waktu ditanyakan kenapa mereka sampai begitu terikat sekali dengan media sosialnya gitu ya. Jadi ternyata di media sosial itu mereka bisa dapetin informasi, menjalin pertemanan, mengisi waktu luang, dan seringkali juga membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan ini juga bisa memicu jadi insecure ya remaja-remaja yang sekarang ini karena mereka memang coba untuk membandingkan kehidupannya. Sebenarnya hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang lumrah dalam pertumbuhan perkembangan remaja. Tetapi kalau sudah berlebihan dan ada suatu hal yang negatif pada mindset atau perspektifnya, itulah yang kemudian perlu didampingi tentunya oleh orang tua. Nah, 9 dari 10 remaja laki-laki ini ternyata kecanduannya games online gitu ya. Waktu ditanyakan kenapa nih mereka sampai demikian, ternyata ketika bermain games online itu mereka merasa dapat tantangan, bisa berkompetisi dengan pemain lain gitu ya, mencari kesenangan, bisa bersosialisasi. Ada pasien yang kemudian harus dilakukan rehabilitasi di tempat saya pada waktu itu dia kecanduan games online ini bisa 2 kali 24 jam itu di warnet gitu ya, dan mencuri uang orang tuanya gitu ya, untuk membeli token, membeli skin gitu ya, supaya bisa jadi lebih jago gitu ya. Dan mereka bilang gitu ya, "Dok, kalau di dunia nyata ini aku orangnya cupu dok, culun," gitu ya. Tapi gitu ya, kalau di online, wah aku suhu dok katanya gitu ya. Kukira cupu ternyata suhu gitu ya. Jadi ternyata mereka dapetin sesuatu yang mereka perlukan secara online
Karena mereka nggak dapetin tuh di dunia nyata. Di dunia nyata nggak ada tuh mereka dapat apresiasi, pujian, reward dari orang-orang sekitarnya. Tapi itu mereka dapetin di dunia online mereka. Oleh karena itu sekarang ini cukup banyak ya platform-platform media sosial tuh ada like, love, comment, subscribe gitu ya. Itu semua menunjukkan bahwa kebutuhan dari anak dan remaja ataupun orang pada umumnya mereka butuh loh apresiasi seperti itu. Dan kalau kita nih sebagai orang tuanya nggak bisa memberikan hal tersebut di dunia nyata kepada anak dan remaja kita, maka gadget mereka yang akan mengambil alih peranan tersebut. Ya, ini adalah tes kecanduan gadget dan internet ya, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh coba nanti nih mengisi gitu ya, bagaimana nih jawabannya dari setiap pertanyaan ini, atau juga anak-anak kita gitu ya, boleh juga mengisinya. Dijawab nanti iya atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama, ada nggak nih kita atau anak-anak kita berpikir terus-menerus untuk bermain gadget dan internet? Ya, dijawab iya atau tidak. Ada nggak yang kedua, menggunakan gadget atau internet ini lebih lama dari waktu yang ditentukan gitu. Yang ketiga, berusaha nih ngurangin, tapi kok nggak pernah bisa berhasil ya menguranginya. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu semakin lama untuk dapat kepuasan bermain. Biasanya setengah jam aja udah puas nih buka-buka medsos atau main game, tapi ini butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan gadget internet itu hanya untuk mengalihkan perasaan sedih atau marah, atau anak sekarang bilangnya gabut gitu ya. Gabut, pegang gadgetnya gitu ya. Padahal nggak ada tujuan apa-apa ya. Jadi tujuannya hanya untuk mengalihkan perasaan-perasaan tidak nyaman. Yang berikutnya, ada nggak kita merasa sedih, gelisah, ataupun marah waktu mengurangi atau berhenti menggunakan gadget ini? Atau anak-anak nih disimpan gadgetnya gitu ya, kemudian jadi marah, emosi, sampai ada perilaku kekerasan misalnya. Ada nggak seperti itu? Baru yang terakhir adalah ada nggak mulai ada masalah nih di tempat kerja, di sekolah, dan relasi dengan orang lain? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada jawaban ya 5 aja dari pernyataan tadi, ini sudah confirm ya, sudah jelas adanya kecanduan ya, adiksi terhadap gadget atau juga terhadap internet ini. Nah, ini kita bisa dengan mudah ya untuk mengetahui nih ya, seperti apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata kecanduan internet, gadget ini bukan sesuatu hal yang perlu dianggap sepele ya. Ternyata ini adalah sesuatu hal yang serius. Karena kecanduan internet dan gadget ini itu adalah merupakan gangguan dari fungsi otak kita gitu ya, dari fungsi otak anak dan remaja. Dan remaja-remaja itu mengalami kecanduan internet lebih rentan, lebih beresiko karena mereka masih dalam tahap tumbuh kembangnya fungsi sirkuit saraf di otaknya. Ada rasa ingin tahu yang besar, ada tekanan dari teman sebaya gitu ya. Mereka masih menggunakan otaknya itu untuk proses perkembangan sehingga lebih beresiko nih untuk kemudian muncul gangguan ini. Nah, ini adalah siklusnya nih. Kenapa ya orang kok bisa sampai kecanduan internet? Kalau kita dilihat nih, kita lihat di sini awal mula mereka menggunakan internet, itu sel saraf di otak itu menerima impuls ya dari penggunaan internet itu. Kok enak ya, kok nyaman ya. Kenapa kita bisa merasa seperti itu? Karena di otak kita itu dikeluarkan suatu neurotransmitter ya, zat kimia yang namanya dopamin. Dan dopamin itu memang memberikan rasa nyaman dan tenang. Apakah dopamin ini dikeluarkan hanya kalau kita pakai gadget aja? Ternyata enggak gitu ya. Dopamin ini dikeluarkan kalau misalnya gitu ya, pakai narkoba bisa juga gitu ya, merokok bisa juga. Termasuk hal-hal yang positif. Kita mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi, mendapatkan tepukan di pundak kita dari orang tua gitu ya, mendapatkan pelukan yang hangat, disenyumin sama gebetan kita. Wah, itu juga bisa meningkatkan hormon dopamin ini ya. Nah, itu juga yang terjadi nih pada mereka yang pakai internet dan gadget ini. Nah, ketika sudah tidak pakai lagi, zat dopamin tadi berkurang gitu ya. Nah, kalau orang ini, anak remaja ini tidak menemukan hal-hal lain yang bisa membuat dia nyaman dan tenang,
dan dia cuma tahu bahwa waktu aku main internet, main gadget, aku enak nih. Dia akan kembali lagi ke situ. Dan ini akan menjadi suatu siklus kecanduan dari internet ini yang tentunya harus kita perhatikan ya ke depannya. Jadi ada efek toleransi, makin lama makin bertambah waktunya, dan ada efek putus zat gitu ya. Itu efek withdrawal namanya. Dan inilah memang menunjukkan bahwa kecanduan internet ini merupakan gangguan pada fungsi otak dari anak dan remaja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa ternyata penggunaan gadget ini bisa memicu ya, men-trigger munculnya berbagai gangguan kejiwaan. Ada gangguan ansietas atau gangguan cemas gitu ya. Ya banyak mendapatkan berita-berita yang berbahaya, menakutkan, mengancam, atau yang kita sebut sebagai infodemi ya, terjadi tsunami informasi yang sangat banyak. Dan itu seringkali memicu pada anak dan remaja ini munculnya ansietas atau kecemasan. Bisa juga memicu munculnya depresi ya. Itu adalah suatu kondisi kejiwaan ditandai dengan mood yang menurun. Ada juga gangguan lain yang kita sebut bipolar. Ada lagi gangguan yang ditandai dengan kehilangan kemampuan menilai realitas yang kita sebut gangguan psikotik, atau kalau sudah lebih berat lagi namanya adalah skizofrenia. Ya, beberapa cuplikan media yang coba saya lihat gitu ya, banyak juga nih gitu ya anak dan remaja di berbagai kota yang bahkan harus dirawat di rumah sakit jiwa, di tempat rehabilitasi akibat mengalami kecanduan gadgetnya. Karena sudah mulai ada perilaku-perilaku yang berbahaya, perilaku-perilaku yang negatif, di mana orang tuanya nggak bisa handle lagi, nggak bisa mengatasinya lagi. Dan itu tentunya membuat anak ini harus dirawat ya, di rumah sakit jiwa, di tempat pemulihan, di tempat rehabilitasi, untuk kemudian memulihkan perilaku kecanduannya ini, gitu ya. Nah, tadi kita lihat ya, ada beberapa gangguan kejiwaan yang bisa muncul nih, yang bisa di-trigger ya. Penyebab dari gangguan jiwa itu macam-macam, faktor biologi, psikologi, sosial, dan penggunaan gadget berlebihan sampai kecanduan bisa memicu munculnya gangguan ini. Yang pertama, gangguan ansietas atau gangguan cemas. Muncul rasa khawatir, cemas, panik, takut mati, jantung berdebar, nafas pendek, sesak, pusing, pencernaan terganggu, GERD-nya muncul, mual, muntah, atau sampai kesemutan gitu ya. Nah, diperiksa nih sama orang tuanya gitu ya. Wah, ternyata normal semuanya nih, laboratorium apa semuanya normal gitu ya. Nah, ternyata problemnya ada gangguan kecemasan atau ansietas, dan salah satu pemicunya bisa karena penggunaan gadget berlebihan tadi, di samping faktor-faktor lain. Kita kenali juga nih, pada anak dan remaja bisa muncul juga gangguan depresi. Nah, gangguan depresi ini merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan mood yang sedih, murung, menangis, atau kalau pada anak yang lebih kecil, dia lebih irritable ya, lebih mudah tersinggung, sensitif gitu. Itu gejalanya. Kemudian semangat yang berkurang dan hilang. Biasanya hobi mengerjakan sesuatu hal gitu ya, tapi kok ini kayaknya nggak begitu semangat, nggak begitu bergairah. Kemudian ditandai juga dengan gampang capek, mudah lelah, mager, males bergerak, energinya drop ya. Itu juga tanda gejala depresi. Fokus dan konsentrasi menjadi menurun, termasuk juga memori ya. Faktor kognitif mengalami gangguan di sini. Suatu pekerjaan yang sebelumnya cepat dan mudah untuk diselesaikan, kok ini jadi lebih lama ya, menjadi lebih sulit untuk dikerjakan. Pola makan terganggu nih pada depresi gitu ya, bisa makannya jadi berlebihan, atau bisa juga makannya jadi kurang seleranya. Tidur juga terganggu, terlalu banyak tidur gitu ya, tidur terus, atau tidurnya terganggu atau sulit untuk tidur, atau yang kita sebut insomnia. Madesu, masa depan suram gitu ya, rasanya kok aku nggak berguna, nggak berharga, tidak punya masa depan. Dan yang paling berat pada depresi itu muncul pikiran dan perilaku ingin melukai diri sendiri atau kita sebut self-harm, dan keinginan untuk kematian atau mengakhiri hidup atau yang kita kenal dengan nama suicide. Gangguan psikotik atau skizofrenia ini juga merupakan suatu gangguan kejiwaan pada anak dan remaja yang perlu kita perhatikan. Dan ini juga bisa diperberat, dipicu oleh karena penggunaan gadget yang berlebihan di samping faktor-faktor lain tadi.
Apa saja gejala-gejalanya? Bisa muncul halusinasi, dengar suara-suara bisikan yang berkomentar atau menyuruhnya melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada suara-suara tersebut. Ada delusi atau waham, ngerasa, orang kok kayaknya ngeliatin aku ya, sepertinya kok ada banyak orang-orang yang ingin berbuat jahat nih sama aku nih. Ada kamera-kamera yang mengintai gitu ya. Ada beberapa pasien saya gitu ya, dia dibully nih waktu dia pakai games online-nya gitu ya. Kemudian dia mengalami gangguan psikotik ini gitu ya. Jadi dia ngerasa kalau kemana-mana tuh seperti diintai, diawasi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Tapi setelah kemudian mendapat pengobatan, terapi, keluhan-keluhan tersebut bisa berkurang dan hilang. Gejala psikotik ditandai juga dengan menarik diri, tidak mau bergaul, bicara senyum, ketawa sendiri. Kalau yang sudah lebih berat, tidak bisa mengurus diri, kecerdasan menurun, muncul perilaku yang aneh, agresif, ngomongnya jadi tidak nyambung. Nah, ini gejala psikotik namanya. Atau kalau udah lebih dari 1 bulan, kita sebutkan ini namanya gangguan skizofrenia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau udah ada penggunaan gadget yang berlebihan ataupun sudah kecanduan, apa nih yang mesti kita lakukan nih pertama gitu ya. Jadi yang pertama mesti dilakukan adalah detoksifikasi atau diet gadget. Wah, jadi harus disconnect dulu nih kepada hal yang memang membuat kita adiksi tadi ya. Sama kalau ngerokok atau pakai narkoba, dia harus di-detox dulu tuh, disconnect gitu ya. Disconnect ini punya manfaat untuk kemudian kita bisa connect dengan hal-hal yang lebih positif, yang lebih bermanfaat tentunya. Nah, di sini kita sebagai orang tua nggak bisa nih cuma bilang kamu harus di-detox ya gitu ya, tanpa memberikan opsi-opsi kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan gitu ya. Tapi prinsipnya memang harus diambil jarak dulu nih dari sumber yang memang membuat dia adiksi atau ketergantungan ini. Jadi digital detox itu adalah penghentian ataupun pengurangan pemakaian gadget dan ini punya tujuan untuk mengatasi efek negatif yang kemudian ditimbulkan dari gadget. Kita tahu gadget ini ada sisi positifnya ya, tapi kalau sudah berlebihan sampai kepada adiksi, itu sudah ada efek negatif dan digital detox ini perlu dilakukan. Seperti apa caranya gitu ya? Nah, yang pertama langkah-langkahnya, kata kuncinya ini, konsisten ya sebagai orang tua ataupun sebagai anak dan remaja harus konsisten melakukan hal ini, pengurangan dan pemberhentian penggunaan gadget ini gitu ya. Nah, kita tentukan nih waktunya mau berapa lama. Oke, kayaknya udah mulai berlebihan nih gitu ya. Jadi harus di-detox dulu gitu ya. Tidak mengakses media sosial atau game selama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, atau sampai setahun misalnya, dan konsisten melakukannya gitu ya. Nggak mengakses medsos atau game di tempat kerja, di sekolah. 1 jam sebelum tidur harus matiin, tidak pakai gadget di meja makan, hapus aplikasinya, notifikasinya juga dihapus, secara berkala dimatikan. Taruh gadgetnya di tempat yang lain yang sulit terjangkau. Atau ayo kita makan bareng tapi nggak ada yang bawa gadget ya, keluar rumah bareng-bareng misalnya. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah digital detox. Dan kembali saya sampaikan bahwa kata kuncinya adalah konsisten melakukannya gitu ya. Nah, tetapi nggak cukup ya sekedar cuma diet media sosial atau diet game atau detox tadi gitu ya. Sebagai orang tua kita harus menggantikan tuh gitu ya kenyamanan gitu ya, kenikmatan, pleasure yang sudah didapatkan dari gadget tadi ke aktivitas yang lain. Nah, oleh karena itu orang tua harus mencari atau kalau nggak dapat harus diciptakan dan dilakukan aktivitas non digital untuk substitusi menggantikan gitu ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Banyak gitu ya. Bermain permainan tradisional misalnya, main congklak, main monopoli, ular tangga, main ludo misalnya. Itu banyak hal ya yang bisa dilakukan dan itu seru tentunya. Atau berkebun, bisa memelihara binatang peliharaan, memasak bersama dengan anak-anak, olahraga bareng gitu ya, baca buku atau pergi ke alam, trekking, rekreasi gitu ya, healing. Zaman sekarang healing katanya gitu ya. Tapi jangan kebanyakan healing, nanti hilang gitu ya. Jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan tentunya oleh orang tua dan anak dan remaja gitu ya. Jadi harus ada nih aktivitas non digital yang kemudian bisa menggantikan tuh pleasure ataupun kenikmatan, kenyamanan pada waktu dia memakai gadgetnya itu gitu ya.
Atau bisa juga nih melakukan suatu gerakan ya yang kita sebut gerakan 1821. Wah, ada juga nih yang seperti ini gitu ya. Jadi apa itu gerakan 1821? Himbauan nih gitu ya. Kalau ke orang tua, anak dan keluarga matikan handphone, gadget, laptop, internet 3 jam aja, 18 sampai 21. Wah, itu menarik juga gitu ya. Dan apa yang bisa dilakukan di 1821 itu? Lakukan 5B. Wah, apa 5B ini? Bisa kita belajar bareng dengan anak dan remaja gitu ya. Kalau anaknya belajar sendiri, ya mamanya bikinin pisang gorengnya lah misalnya gitu ya. Tapi mendukung anak ini belajar. Atau pakai waktu ini untuk berbicara gitu ya. Seberapa sering kita sekarang ini berbicara dengan anak, menanyakan, kamu apa kegiatannya, teman kamu gimana gitu ya. Nah, ini juga akan membantu kita mengisi waktu ini. Beribadah bersama akan juga sangat bermanfaat, bermain tadi ya, atau berkreasi hal-hal yang bisa dilakukan di keluarga. Ternyata banyak ya, ini premium time ini 1821 ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Ini bisa dipakai juga ya gerakannya gitu ya. Bisa juga kalau memang, Pak, aku mau ngelihat gadget, boleh? Boleh. Itu namanya time out ya. Boleh. Lihat gadget, takut ada tugas-tugas sekolah 5 menit ya. Dan di bawah pengawasan orang tua. Atau kayaknya aku harus break, Pak, 1821-nya nih. Karena ada tugas yang perlu, aku harus lihat internet. Boleh juga gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi fleksibel tapi konsisten melakukannya. Nah, ini adalah ada suatu aplikasi di Play Store yang namanya KDAI, Questionnaire Diagnosis Adiksi Internet. Bapak Ibu sekalian boleh memakai aplikasi ini gitu ya untuk kemudian mengetahui seberapa jauh tingkat kecanduan internet, gadget, games anak-anak kita gitu ya. Nanti setelah udah tahu, kita bisa lihat nih resikonya seperti apa dan hal-hal apa yang bisa dilakukan. Ini aplikasinya ada di Play Store. Ini namanya KDAI ya, bisa dipakai juga Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah kiat-kiat nih mengurangi kecanduan internet nih ya, dan gadget dan internet serta games gitu ya. Menekuni minat dan hobi yang nggak menggunakan internet. Jadi memang harus di-create ya, dicari dan dilakukan nih berbagai kegiatan-kegiatan non-digital. Dan kalau misalnya tadi, kayaknya udah mulai berlebihan ya penggunaan gadgetnya, kok kayaknya sudah mulai kecanduan gitu ya. Sebagai orang tua ataupun kalau ada anak dan remaja di sini, bicarakan kondisi kita itu kepada orang tua, guru, atau profesional. Boleh datang ke psikiater, datang ke psikolog gitu ya, agar kemudian bisa mendapat pertolongan, bisa dapat bantuan. Karena para profesional ini punya kompetensi ya untuk membantu, untuk mengatasi, mengurangi kecanduan terhadap gadget dan internet ini. Dan ini yang penting juga, screen time gitu ya. Batasi waktu penggunaan internet ya. Penggunaan internet, penggunaan gadget itu maksimal 3 jam sehari yang tujuannya untuk bermain game, nonton YouTube misalnya gitu ya, ataupun media sosial itu maksimal 3 jam. Karena kalau udah lebih dari 3 jam screen time-nya itu resiko untuk adiksinya itu akan menjadi lebih besar. Hapus aplikasi yang kurang berguna gitu ya. Kadang-kadang nih banyak aplikasi ya di gadget anak dan remaja, kita nggak mau nih untuk buka, tapi gara-gara ada di situ, kita buka. Ya itu udah jadi ngabisin waktu juga. Jadi kalau ada aplikasi yang nggak berguna harus di uninstall aja ya, gitu, dihapus aja. Menonaktifkan notifikasi. Nah, ini juga akan ngebantu ya gitu ya. Kalau notifikasi dihapus, kita jadi yang mengatur kapan kita mau melihat gadget. Kadang-kadang kalau ada notifikasi ada warna merah gitu ya di situ, bawaannya pengen mencet, pengen ngeklik gitu ya. Padahal yang muncul mungkin hal-hal yang nggak begitu penting sebenarnya gitu ya. Nah, itu juga bisa ngebantu kita nonaktifkan notifikasi. Bikin perjanjian ya antara orang tua dan remaja. Jadi sebelum anak ini menggunakan gadget, internetnya, bikin dulu perjanjiannya. Jangan kalau udah ketagihan, ketergantungan, kecanduan, baru dibikin perjanjiannya gitu ya. Jadi harus dari awal ya. Tapi kalau sudah ada misalnya kecanduan, ketagihan tadi, ya boleh juga di situ kita bikin perjanjian yang baru ya. Nah, buat orang tua nih gitu ya, penting memperkenalkan bagaimana penggunaan gadget dan internet yang sehat. Ini dia ya.
website mana yang boleh dan nggak boleh dikunjungi, kapan boleh makainya, di mana, berapa lama. Nah, itu harus dikenalkan ya, yang sehat seperti apa. Kemudian meningkatkan pengetahuan, informasi tentang kecanduan ini. Temenin remaja-remaja kita dalam bermain gitu ya, batasin penggunaan, ciptakan lingkungan tanpa gadget, dan yang nggak kalah penting, jadi teladan ya bagi anak dan remaja. Jangan sampai kita orang tuanya bilang, nggak boleh ya buka gadget di meja makan. Wah gitu ya, peraturannya ketat. Tapi kita orang tua, wah sibuk WA-an gitu ya di meja makan. Kenali juga lingkungan pertemanan remaja kita ya. Orang tua zaman sekarang ini jangan terlalu jadul juga gitu ya. Punya juga akun-akun medsos sehingga kita bisa lihat nih anak-anak kita itu kemana-kemana aja berelasi dengan siapa aja gitu ya. Mungkin bagi anak, waduh privasiku gimana nih? Ya itu bisa dibicarakan lah ya dengan anak-anak kita. Bikin perjanjian tadi itu juga penting. Nah, tadi yang penting di sini bagi orang tua, kita sendiri yang menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam penggunaan gadget dan internet ini. Jangan sampai seperti gambar ya. Penting banget ya kita sebagai orang tua jadi teladan ya bagi anak-anak kita karena mereka melihat role modelnya tuh ya dari kita sebagai orang tuanya. Kalau misalnya rasanya tadi anak remaja kita sudah ketergantungan, kecanduan yang berlebihan, jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu datang konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Ada banyak modalitas terapi ya yang bisa ngebantu. Bapak Ibu nanti akan diberikan edukasi, pola hidup sehat, makanan bergizi itu penting ya bagi anak dan remaja nih. You are what you eat gitu ya. Jadi pastikan mereka dapat makanan yang bergizi, bernutrisi. Jauhin dari penyedap, pengawet, pewarna yang berlebihan atau makanan instan yang berlebihan. Kopi, rokok, alkohol, narkoba itu jauhin dan olahraga teratur. Aktivitas fisik 30 menit sehari itu bisa membuat otak kita mengeluarkan endorfin. Nah, itu hormon anti stres yang akan juga ngebantu. Ada istilahnya neuroplastisitas dari otak. Jadi otak kita itu, otak anak dan remaja bisa bertumbuh, berkembang dengan optimal. Pastikan tidurnya yang cukup gitu ya, baik kuantitas ataupun kualitasnya 6-8 jam dengan lampu dimatiin supaya ada hormon melatonin yang keluar. Itu bikin kualitas tidur juga bagus. Nah, kalau misalnya anak dan remaja ini kecanduan gadgetnya itu sudah sampai ada gangguan pada perilakunya, emosinya, mentalnya, ada obat-obatan yang akan ngebantu mereka gitu ya. Ada obat antidepresan, anti-ansietas, antipsikotik itu menghilangkan halusinasi dan waham atau delusinya. Ada juga obat mood stabilizer untuk menstabilkan mood kalau memang moodnya jadi swing ya. Ya itu juga akan ngebantu. Dan nggak usah khawatir atau takut gitu ya. Waduh dikasih obat nanti kecanduan. No. Tidak ada yang namanya kecanduan selama diberikan penanganan oleh profesional dari kesehatan jiwa. Ada fase-fasenya nanti gitu ya. Sampai kemudian obat diturunkan dosisnya, sampai kemudian tidak minum obat lagi di bawah pengawasan monitoring dari psikiater misalnya, maka penggunaan obat-obatan ini akan aman tentunya. Kemudian ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini terapi dengan berbicara, talk terapi. Ada yang sifatnya suportif gitu ya. Itu membuat anak dan remaja bisa ventilasi, menyampaikan apa yang menjadi beban pikirannya. Ada yang reedukatif. Nah, ini salah satunya yang sangat terkenal nih terapinya CBT, Cognitive Behavior Therapy, merubah mindset, perspektif dari seorang anak dan remaja. Atau rekonstruktif. Ini psikodinamik, psikoanalisa. Kalau anak ini punya konflik di masa lalu, akar pahit di masa lalu, ada inner child yang terluka, itu ada teknik psikoterapinya. Kalau misalnya anak dan remaja ini mengalami gangguan fungsi, disabilitas, itu ada rehabilitasi psikososial yang juga agak akan membantu gitu ya. Kemudian ada terapi-terapi lain seperti misalnya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik gitu ya di kepalanya gitu ya, dan itu akan membantu sirkuit sarafnya dan juga gelombang otak serta neurotransmitternya bisa berfungsi lebih baik. Terapi lain juga yang ada, terapi stimulasi lain yang kita sebut neurofeedback.
Neurofeedback ini adalah terapi untuk melatih gelombang otak. Ada gelombang delta, theta, alfa, beta. Nah, kalau ada gangguan keseimbangan karena kondisi mental emosional yang terganggu, maka itu bisa dilatih lagi gelombang-gelombang otak itu dengan alat yang kita sebut neurofeedback. Ini contohnya ya, alat neurofeedback gitu ya. Di beberapa center rumah sakit ini ada, jadi bisa dimanfaatkan juga bagi mereka yang mengalami gangguan mental, emosional, kejiwaan yang dipicu oleh adanya kecanduan atau penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tadi mengetahui ya bahwa kenapa seorang anak dan remaja itu sampai kemudian menggunakan gadget secara berlebihan? Karena mereka nggak mendapatkan di dunia nyata apa yang mereka butuhkan. Nah, sehingga di sini bagian terakhir dari presentasi saya ini ingin menyampaikan bahwa penting banget orang tua punya parenting style, punya pola asuh yang baik bagi anak. Nah, berikut ini adalah dasar-dasar dari pola asuh yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita sebagai orang tua gitu ya. Yang pertama adalah love. Berikan anak dan remaja kita cinta kasih yang sepenuhnya. Pastikan kita sebagai orang tua hadir di setiap momen kehidupan mereka. Love yang seutuhnya itulah yang perlu kita berikan. Yang kedua adalah conversation. Dorong anak untuk cerita gitu ya kepada kita dengan nyaman dan dengan bebas gitu ya. Jangan sampai nih anak baru mau cerita gitu ya, baru mau ngomong gitu ya, kita langsung ngejudge, kan kata mama juga apa? Papa sudah bilang kan? Wah, langsung begitu ya, langsung ngejudge gitu. Ya, anak pasti nggak nyaman gitu ya, mau cerita. Ingat, pada waktu kita berkomunikasi dengan anak, kita mau mendengar, kita mau listen gitu ya. Apa sih yang anak ini mau ceritakan? Apa sih yang anak ini mau omongin gitu ya? Kadang-kadang sebagai orang tua kita fokusnya sama perilakunya. Masuk ke kamar, banting pintu, jeger gitu ya. Langsung kita sebagai orang tua terpancing marah-marah. Kamu nih gimana sih gitu ya? Siapa yang ngajarin kamu kayak begitu? Nggak sopan ya sama orang tua. Kita fokus sama perilakunya saja. Kita lupa bahwa di balik perilaku negatif yang ditunjukkannya mungkin ada story, ada cerita, ada kisah di balik itu yang membuat dia berperilaku yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, disinilah perannya orang tua kemudian coba untuk melihat karena setiap perubahan perilaku pada anak sebenarnya adalah cara dia berkomunikasi dengan kita sebagai orang tuanya. Duduk di sampingnya, Mama lihat tadi kamu kayaknya agak marah ya sampai banting pintu seperti itu. Ada yang mau diceritain, Nak, gitu ya. Coba ngomong seperti itu sehingga kita bisa ngetahui gitu ya. Apa sih perasaan anak kita ini? Enggak, Ma, aku enggak mau bicara dulu. Misalnya kata si anak, "Oke, Mama keluar dulu sebentar, nanti 10 menit Mama balik lagi, mungkin kamu udah mau cerita, boleh ya cerita sama Mama." Nah, itu dia. Caranya demikian gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih perasaan anak kita seperti apa dan kita validasi ya anak kita ini, kita validasi, oh iya ya kamu lagi marah ya, kamu Mama lihat menitikan air mata, kayaknya kamu lagi sedih ya Nak, mungkin kamu ada yang mau diceritain. Kita validasi perasaan anak kita. Waspada terhadap setiap perubahan perilaku, ingat perubahan perilaku pada anak adalah cara dia berkomunikasi kepada kita ya sebagai orang tuanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran. Ya, orang tua nih kesabarannya harus 10 pangkat 10 pangkat 10 gitu ya. Jangan sampai nih anak kita sudah dapat tekanan di luar sana dari sekolah, dari temennya, dibully, sampai di rumah dia berperilaku buruk dapat tekanan lagi dari orang tuanya gitu ya. Jadi harus sabar, dampingi anak dengan sabar gitu ya. Kemudian coping, ajari nih anak-anak kita bagaimana keterampilan menghadapi situasi sulit yang dia alami dalam kehidupannya. Manajemen stres, pengalaman-pengalaman kita sebagai orang tua akan sangat berharga kalau kita bagiin pada anak-anak kita. Pastiin anak kita juga punya waktu istirahat yang cukup ya gitu ya, karena itu akan sangat baik bagi kondisi mentalnya. Lingkungan anak juga pastikan yang kondusif, yang suportif bagi perkembangan mentalnya. Dan secara reguler, Bapak Ibu sekalian pastikan bahwa kita memberikan dukungan, support, motivasi, apresiasi
pujian bagi anak-anak kita. Ini harus dilakukan gitu ya. Kemudian exercise, olahraga rutin akan menjaga anak agar terjaga ya dengan baik kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwanya. Dan selalu sampaikan kepada anak kita bahwa kita bangga punya anak seperti dia. Dan itu akan membangun harga diri dan kepercayaan dirinya. Dan Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Bapak dan Ibu adalah orang tua yang paling tepat untuk setiap anak. Dan setiap anak itu unik. Lihat apa kebutuhannya. Terapkan pola asuh yang terbaik bagi anak-anak kita, maka mereka akan menjadi generasi emas, generasi yang akan meneruskan perjuangan keluarga, perjuangan negara dan bangsa ini tentunya. Ya. Kita coba lihat video ini ya, gitu ya. Mari kita mendampingi ya, kita dan anak-anak kita menjadi partner, menjadi mitra menghadapi tantangan zaman yang sangat besar ini tentunya. Ya, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, mari kita dampingi ya anak-anak kita dalam menggunakan gadget dan masalah kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap dapat tersenyum meskipun tantangan hidup yang sangat besar ada di depan mereka. Karena mereka tahu siapa yang ada di belakang mereka, yaitu kita adalah orang-orang tuanya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.